Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kali ini kami akan mengambil tema yaitu mencintai kehidupan dunia. Dalam surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Telah dihiasi hati manusia dengan kesukaan kepada barang-barang yang diingini, yaitu perempuan-perempuan dan anak cucu. Arti kata-kata zuyyina dari kata zayyana yuzayyinu, artinya dihiasi. Linnasi pada manusia, maksudnya pada hati manusia. Hubbu, kesukaan atau kecintaan. Asyahawati, syahwat, birahi, keinginan yang sangat kepada sesuatu. Pada ayat ini yang terpakai adalah makna yang ketiga. An-nisa, perempuan, istri-istri. Al-banin, bentuk jamak dari ibnu, anak-anak laki-laki, maksudnya keturunan. Beberapa penjelasan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi hati manusia itu dengan kecintaan kepada barang-barang yang ia inginkan. Itu maksudnya bahwa rasa cinta dan kecenderungannya kepada sesuatu itu benar-benar telah meracuni akal pikirannya, sehingga dalam benaknya tidak pernah terlintas bahwa sebenarnya pada sesuatu itu terdapat kejelekan atau kekurangan. Bahkan tidak jarang terjadi hal ini akan menyebabkan ia enggan meninggalkan sesuatu tersebut. Kemudian minan nisa, maksudnya bahwa di antara yang dicintai itu adalah kaum wanita atau istri-istri. Dengan ini dapat difahami bahwa kecenderungan kecintaan seseorang kepada lawan jenisnya adalah merupakan fitrah manusia. Pada ayat lain Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan sebagian dari ayat-ayatnya bahwa ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang. Ar-Rum 21. Ditempatkannya wanita pada urutan teratas agar mengundang perhatian bahwa wanita adalah fitnah terbesar pada umat manusia. Fitnah yang ditimbulkan karenanya lebih besar dari fitnah yang disebabkan oleh anak. Fitnah istri kepada suami berkisar pada pengumpulan harta yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan dengan cara apa harta itu didapat. Selanjutnya, karena fitnah istri, suami bisa putus hubungan dengan keluarganya.
Sedangkan fitnah yang disebabkan anak biasanya tidak sampai merusak hubungan silaturahim. Dalam hal ini ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatun adurru 'alar rijali minan nisa." Artinya, tidak aku tinggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya kecuali fitnah wanita terhadap laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Wal banin, dalam Al-Quran kata ini mempunyai dua arti, yaitu dengan makna anak-anak laki-laki seperti firman Allah, Wa in najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna amba'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Artinya, dan ingatlah tatkala kami selamatkan kamu daripada kaum Fir'aun yang menimpa kepada kamu siksaan yang pedih, yaitu mereka bunuh anak-anak laki-laki kamu dan mereka biarkan hidup anak-anak perempuan. Al-Baqarah 49. Terkadang juga dengan makna anak-anak secara umum sebagaimana firman-Nya, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum baina wa hafadatam tawarah wa razaqakum minat thayyibat. Artinya, dan Allah telah jadikan bagi kamu dari jenis kamu jodoh-jodoh, dan Ia jadikan dari istri-istri kamu anak-anak dan cucu-cucu, dan Ia kurniakan kepada kamu barang-barang yang baik. An-Nahl 72. Pada ayat ini yang terpakai adalah arti kedua sesuai dengan firman-Nya di ayat lain, yang artinya sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu tidak lain melainkan percobaan. At-Taghabun 15. Selain kepada dua hal di atas, pada diri manusia juga dihiasi dengan rasa cinta kepada harta yang banyak atau berlebihan, sawah ladang dan lain sebagainya. Pada penutup ayat ini Allah mengklaim bahwa semua itu hanyalah merupakan perhiasan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Ayat ini menjadi dasar bahwa mencintai kehidupan dunia bukanlah merupakan hal yang terlarang, sebab memang ia merupakan fitrah manusia. Hanya saja dalam mencintai kehidupan dunia kita tidak boleh berlebihan sehingga melalaikan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Pada salah satu firman Allah memperingatkan yang artinya, dan tidaklah penghidupan dunia ini melainkan permainan dan kelalaian. Surat Al-An'am 32. Dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laukana libni adama wadiyani min zahabin latamanna ayyakuna lahuma thalithan wala yamla'u jaufu bni adama illat turab. Artinya, seandainya Ibnu Adam, manusia itu mempunyai dua lembah dari emas, maka pasti ia mengharapkan untuk memiliki lembah yang ketiga. Padahal perut manusia itu tidak akan penuh kecuali dengan tanah. Hadis ini menggambarkan bahwa pada umumnya manusia memiliki sifat tamak kepada harta benda, sehingga ia tidak pernah merasa puas. Padahal semua itu tidak akan berguna baginya kelak apabila ia telah terkubur.
Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Qalbus syaikhi syabun ala hubbis nataini tulal hayati wa hubbul mal." Artinya, hati seorang tua itu masih terasa muda dalam mencintai dua perkara, yaitu panjang hidupnya dan cinta kepada harta. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini membuktikan bahwa sampai usia lanjut pun seseorang masih memiliki kecenderungan yang kuat kepada harta benda atau kehidupan duniawi. Ringkasnya, manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan dunia. Ayat ini ingin mengukuhkan bahwa pada setiap hati manusia dihiasi dengan perasaan cinta kepada wanita, istri, anak-anak keturunan, harta benda, dan lain sebagainya. Ini berarti setiap orang diberi hak untuk mencintai apa saja yang ia ingini, baik itu wanita, istri, anak-anak, ataupun harta benda. Pemberian Allah di atas menjadi fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari hidupnya. Orang-orang yang tidak memiliki rasa cinta kepada lawan jenisnya, anak-anaknya, serta kepada harta benda, dapat dikatakan orang tersebut telah menyalahi fitrahnya sendiri. Yang penting kecenderungan itu tidak sampai melampaui batas-batas sehingga dapat melalaikan tugas dan kewajibannya dalam beribadat kepada Allah, dan juga tidak menyebabkan ia berbuat sesuatu yang dilarang agama. Jadi, hal itu akan tetap menjadi sesuatu yang terpuji bila berada berjalan pada ketentuan yang tetap digariskan agama. Selain itu, ayat ini pun mengandung satu peringatan bahwa pada yang dicintai manusia itu terdapat fitnah, cobaan, godaan yang tidak jarang terjadi akan menyebabkan seseorang terjerembab dalam dosa. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap mereka itu. Agar tidak terjadi ketimpangan, maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan bahwa di samping kehidupan dunia yang penuh dengan hal-hal yang kita senangi, terdapat satu kehidupan lain yang lebih baik, yaitu kehidupan akhirat. Dan ini hanya dipersiapkan hanya kepada orang-orang yang takut dan berbakti kepada Allah. Ayat yang persis seperti ini hanya terdapat dalam Ali Imran 14. Jadi, seseorang tidak dilarang mencintai kehidupan dunia selama cintanya itu bersifat wajar dan tidak berlebihan. Cinta yang dilarang adalah cinta yang mengakibatkan seseorang lalai terhadap kewajibannya. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Demikianlah ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Terakhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan khilaf dari kami. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.